Pada tahun 1918, kota Sapporo di Hokkaido tengah merayakan sebuah festival musim dingin kecil-kecilan. Di antara keramaian jalan Tanuki Koji, lorong perbelanjaan tua yang kini menjadi tempat bersejarah, tampak seorang pemuda bernama Eikichi Suzuki, 17 tahun, sedang mencari oleh-oleh untuk adik perempuannya yang sedang sakit. Ia memasuki sebuah kios mainan tradisional yang dipenuhi benda-benda buatan tangan dari berbagai daerah di Jepang. Di sana, matanya tertuju pada sebuah boneka yang berbeda dari yang lain. Berkimono merah terang, berambut hitam lurus dengan poni rata, dan memiliki ekspresi wajah yang tampak hidup. Penjual mengatakan bahwa boneka itu diukir dan dirakit oleh seorang pengrajin dari Pulau Honshu, lalu dikirim ke Hokkaido hanya dalam jumlah terbatas untuk pameran tersebut. Tanpa ragu, Eikichi membelinya untuk adiknya yang bernama Kikuko. Boneka itu diberi nama Okiku, mengikuti nama panggilan kecil Kikuko. Tak ada yang tahu bahwa pembelian sederhana ini akan menjadi awal dari sebuah legenda menyeramkan yang akan menghantui keluarga Suzuki, dan bahkan satu kuil di Jepang selama puluhan tahun ke depan. Setelah pulang dari Sapporo, Eikichi memberikan boneka itu kepada adik perempuannya, Kikuko Suzuki, yang saat itu baru berusia 2 tahun. Gadis kecil itu langsung jatuh hati. Setiap hari, Kikuko memeluk Okiku kemanapun ia pergi, saat makan, bermain, bahkan tidur. Boneka itu bukan lagi mainan, tapi sudah dianggap saudari sendiri. Keluarga Suzuki tinggal di sebuah rumah kayu tradisional bergaya Meiji di kota Shakotan, pesisir barat Hokkaido. Rumah itu sunyi, dikelilingi pepohonan pinus dan kabut laut yang kerap menyelimuti pekarangan. Di dalam rumah, Kikuko sering terdengar tertawa atau berbicara sendiri dengan Okiku, seolah boneka itu bisa merespons. Namun hanya berselang beberapa bulan setelah itu, tragedi menimpa. Kikuko meninggal dunia secara mendadak karena demam tinggi di usia 3 tahun. Orang tuanya terpukul, terutama Eikichi, yang merasa bersalah. Sebagai bentuk penghormatan, keluarga menempatkan boneka Okiku di atas altar rumah, bersama potret Kikuko dan dupa yang tak pernah padam. Sejak hari itu, ketenangan rumah mereka perlahan sirna. Hawa dingin di dalam rumah tak kunjung hilang, dan yang paling mengganggu, seolah-olah mata boneka itu kini selalu mengikuti siapapun yang lewat di hadapannya. Waktu terus berjalan. Setelah kematian Kikuko, keluarga Suzuki tetap menjaga boneka Okiku di altar rumah. Namun beberapa bulan kemudian, ibu Kikuko mulai menyadari sesuatu yang aneh. Rambut boneka itu, yang awalnya hanya sebahu, dipotong lurus ala gaya tradisional Jepang, tiba-tiba memanjang. Awalnya hanya beberapa helai, namun lama-kelamaan terlihat jelas rambut itu tumbuh, kasar dan tidak merata, hingga menyentuh bahu dan kemudian dada boneka. Tak ada yang memindahkan boneka, tak ada yang menyentuhnya. Tapi setiap bulan, rambut itu tampak semakin panjang, seolah hidup. Ayah Kikuko, yang awalnya mengira hal ini hanya ilusi atau pengaruh suasana duka, mencoba memotong rambut boneka itu. Tapi beberapa minggu kemudian, rambut itu kembali tumbuh, persis seperti sebelumnya. Keluarga mulai merasa terganggu. Lampu sering berkedip sendiri. Mereka kerap terbangun karena suara tangisan anak kecil di malam hari. Bahkan tamu yang datang ke rumah merasa tidak nyaman berada di dekat altar. Beberapa mengaku melihat rambut boneka itu bergerak meski tidak ada angin. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah arwah Kikuko telah berpindah ke dalam boneka yang dulu sangat ia cintai? Tahun 1938, 20 tahun setelah Kikuko meninggal, keluarga Suzuki akhirnya membuat keputusan berat. Teror yang mereka alami tak kunjung reda. Setiap malam, suara langkah kecil di lantai kayu tua, pintu-pintu yang terbuka sendiri, dan tangisan lirih dari arah altar membuat mereka hidup dalam ketakutan. Tapi yang paling mengejutkan, rambut boneka Okiku kini tak hanya tumbuh. Ia tumbuh dengan pola rambut manusia hidup, terbelah di tengah, bertekstur lembut dan terus bertambah panjang, seperti menandakan bahwa sesuatu hidup di dalamnya. Dalam keputusasaan, keluarga Suzuki menghubungi seorang biksu senior dari kuil Mannenji yang berada di kota Iwamizawa, prefektur Hokkaido. Kuil tersebut dikenal sebagai tempat penyimpanan benda-benda sakral dan terkadang terkutuk. Setelah melihat langsung boneka itu dan mendengarkan seluruh kesaksian keluarga, biksu tersebut menyarankan agar boneka itu dititipkan secara permanen di kuil sebagai bentuk pemutusan keterikatan roh dengan dunia manusia. Dengan upacara sederhana dan wajah berat, keluarga Suzuki menyerahkan boneka itu ke Mannenji. Sejak hari itu, Okiku tak pernah kembali ke rumah mereka. Tapi misteri sebenarnya baru dimulai di kuil itu. Setelah resmi ditempatkan di kuil Mannenji, boneka Okiku diletakkan dalam sebuah kotak kaca sederhana di salah satu ruangan penyimpanan relikus.
Para biksu awalnya menganggap boneka itu hanya sebagai simbol dedikasi keluarga Suzuki terhadap putri mereka yang telah tiada. Namun, waktu berkata lain. Tak butuh waktu lama sebelum para biksu menyadari sesuatu yang aneh. Rambut boneka itu, yang sebelumnya sudah sepanjang dada, terus bertambah panjang. Setiap beberapa minggu mereka mendapati ujung rambut menyentuh kaki boneka. Ketika dipotong, rambut itu tumbuh lagi, dan lagi. Lebih anehnya lagi, menurut kesaksian biksu Shinrei Takahashi, saat rambut itu dipotong, tercium aroma bunga krisan yang sangat menyengat. Padahal tidak ada bunga di ruangan itu. Rambut tersebut kemudian dikirim ke laboratorium universitas lokal di Hokkaido. Hasilnya mengejutkan. Struktur rambut itu identik dengan rambut manusia perempuan. Usia anak-anak. Meski hasil ilmiah tak bisa menjelaskan mengapa, para biksu yakin jiwa Kikuko belum benar-benar pergi. Boneka itu tak sekadar benda. Ia adalah jembatan antara dunia orang hidup dan dunia roh. Sejak itu, setiap bulan para biksu dengan penuh hormat memotong rambut Okiku, sebuah ritual agar arwahnya tetap tenang. Setelah kisah boneka Okiku menyebar luas, kuil Maninji mulai didatangi banyak orang, bukan hanya peziarah dan warga lokal yang datang membawa persembahan, tetapi juga wisatawan, peneliti, hingga pemburu fenomena gaib. Boneka itu diletakkan di balik kaca dengan pencahayaan temaram. Banyak yang mencoba mengabadikan keberadaannya, namun justru membawa pulang sesuatu yang tidak diinginkan. Salah satu pengunjung, fotografer asal Tokyo bernama Hiroshi Yamamoto, datang dengan kamera profesionalnya. Ia ingin mendokumentasikan boneka itu untuk pameran seni horor. Namun begitu ia menekan tombol rana, kameranya mati total, memori rusak. Tak hanya itu, malamnya ia bermimpi aneh. Seorang gadis kecil berdiri di ujung tempat tidurnya. Rambut panjang menutupi wajah. Dan ia berbisik, "Kenapa kamu memotretnya?" Yang mengejutkan, Hiroshi bukan satu-satunya. Beberapa turis asing juga mengalami hal serupa. Kamera yang tak bisa digunakan, atau hasil foto yang buram hanya pada bagian boneka. Bahkan salah satu biksu, Biksu Tanaka, mengaku didatangi dalam mimpi oleh sosok gadis kecil dengan kimono, memintanya agar tidak membiarkan orang sembarangan menatap matanya terlalu lama. Karena banyaknya kejadian aneh, pihak kuil akhirnya melarang perekaman dan pemotretan boneka tanpa izin. Para pengunjung kini hanya diperbolehkan melihatnya selama beberapa menit, dan dilarang menyentuh kaca vitrin. Namun beberapa tetap nekat, dan mereka tidak pernah sama lagi. Prefektur Hokkaido masih berdiri tenang, dikelilingi pepohonan tua dan kabut pagi yang sering turun tanpa peringatan. Letaknya yang jauh dari pusat kota membuat suasananya semakin sepi dan sakau. Di salah satu sudut ruang khusus, boneka Okiku masih dipajang. Rambutnya tetap tumbuh. Boneka itu tak pernah berpindah sejak pertama kali diserahkan tahun 1938. Biksu-biksu generasi baru meneruskan tradisi, memotong rambut Okiku secara berkala dan berdoa agar arwah Kikuko tidak merasa kesepian. Mereka percaya sang gadis kecil itu belum benar-benar pergi, dan boneka itu adalah wadah perantara antara dunia kita dan dunianya. Beberapa peneliti dari Universitas Jepang sempat menguji DNA rambut boneka tersebut. Anehnya, hasilnya menunjukkan bahwa rambut itu benar-benar milik anak manusia berusia sekitar 10 tahun. Meski tidak pernah dikonfirmasi secara resmi oleh pihak kuil, hal ini menyulut diskusi panjang. Apakah boneka ini sekadar simbol kehilangan, atau memang benar menjadi rumah bagi jiwa yang tak selesai? Sampai hari ini, pengunjung masih datang. Ada yang hanya ingin melihat, ada yang meletakkan bunga krisan dan mainan kecil, ada pula yang hanya berdiri diam, menatap mata kaca boneka itu. Mereka bilang, kalau kau menatap cukup lama, matanya tampak sedikit bergerak. Apakah boneka ini hanyalah warisan budaya dan kesedihan seorang kakak, atau bukti nyata bahwa beberapa roh tidak akan pernah mau pergi? Satu hal yang pasti, Okiku masih di sana, menunggu. Jika kamu percaya bahwa beberapa jiwa benar-benar tak ingin pergi, tinggalkan komentar apakah Okiku masih di sana. Dan jangan lupa subscribe channel Sangkala untuk cerita nyata paling mencekam dari seluruh dunia.